Jadi ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Jadi itu kenapa kok dinamakan berbeda? Karena virusnya juga beda-beda. Hepatitis A itu lebih mudah dikenali, misalnya lemas yang memberat, tidak nyaman di perut ya. Kadang-kadang karena memang peradangan itu bisa menyebabkan hati itu sedikit membengkak. Sebenarnya mitos atau fakta hepatitis adalah bersumber dari penyakit keturunan. Ya. Iya, halo Sobat Harjo semuanya. Senang sekali saya Nang Rahmadi bisa bergabung lagi di podcast salah satu acara kami di Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras. Nah, berbicara tentang mitos atau fakta, itu memang sangat happening sekali kalau dibahas ya. Ini mitos atau fakta. Nah, berkaitan dengan mitos atau fakta, tema kali ini kita akan membedah, ngobrol dengan salah satu narasumber, dokter, dan ini kita akan membahas terkait dengan hepatitis adalah penyakit keturunan. Ini mitos atau fakta ya. Nanti kita akan langsung saja bisa bertanya atau bisa dengerin lah minimal terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh salah satu dokter yang sudah kita undang di podcast kami di Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras. Nah, ini dia Sobat Harjo semuanya, narasumber saya sudah hadir, luar biasa sekali di tengah kesibukannya dalam merawat pasien, memberikan edukasi ke pasien, masih bisa datang dan menyempatkan diri ke studio kita di podcast Ngopi Saras ya. Dokter, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Mas. Oh, ya. Baik. Ini dokter apa seniman ya? Yang pasti dokter, ada kelihatan tulisannya ini. Dr. Gibran Ilham Setiawan, SPPD, spesialis penyakit dalam. Betul. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa sekali, dokter. Bagaimana pasien hari ini, Dok? Ya, habis ini mau visit. Mau visit ya? Oke. Banyak ya pasti, Dok, tiap hari, Dok? Ya, pasien. Lumayan lah. Lumayan. Oke. Terkait dengan hepatitis, Dok. Karena tema hari ini adalah mitos atau fakta sih ini hepatitis adalah penyakit keturunan. Tapi kita ngobrolnya nanti dulu ya, Dok ya. Ya, siap. Dok, saya ingin bertanya. Biografi dokter mungkin bisa diceritakan sedikit saja awalnya kok tertarik menjadi dokter nih. Terus nanti spesialisnya ke spesialis penyakit dalam. Kronologi atau ceritanya seperti apa, Dok? Ya. Oke, memang yang pertama kali kenapa saya tertarik dokter ya, memang itu ada contohnya dari ayah saya ya. Jadi memang sehari-hari beliau sebagai dokter gitu. Jadi mungkin timbullah minat saya ke sana. Jadi saya mendaftar ke Fakultas Kedokteran ya. Terus saat itu memang di Indonesia pun itu spesialis penyakit dalam itu yang paling banyak. Paling banyak. 6.000 sekian. 6.000 ya. 6.000. Nah, itu dan memang kasusnya juga paling banyak di Indonesia. Jadi dan juga penyakit dalam itu mencakup luas ya bahasannya, mulai dari organ-organ dalam manusia. Jadi karena kebutuhannya banyak dan saya juga berminat pada itu, pada penyakit-penyakit yang terkait dengan organ-organ dalam manusia ya. Terus saya melanjutkan di pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di UGM di Gajah Mada. Baik. Tahun 2018 dan lulus tahun 2023. Berawal dari story ayahanda yang memang ada keinginan kuat dokter untuk bisa berbagi terkait dengan banyak pasien juga ya, Dok ya, yang memang keluhannya biasanya dari dalam ya. Betul. Seperti itu ya. Oke, Dok. Sekarang tinggal di mana, Dok? Saya di Condong Catur. Di Condong Catur, masih di Yogyakarta. Masih ya? Yogyakarta. Aslinya mana sih, Dok? Pindah-pindah sebenarnya. Tapi mulai dari sekitar tahun 2001 ya, SMP saya menetap di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Awalnya dari mana, Dok? Mungkin. Ya, ayah saya orang Palembang, ibu orang Jawa ya, Sragen. Ikut pindah-pindah ayah ya. Terus dari sempat di Kalimantan, di Sumatera juga pernah. Lalu mulai tahun 2001 SMP hingga sekarang menetap di Jogja. Orang tuanya juga dokter atau? Orang tua ayah dokter. Ya, dokter. Penyakit dalam juga. Dokter anak. Dokter anak. Ya. Oke. Luar biasa sekali ya. Dok, berbicara masalah
style dokter ini. Ini akan relate dengan hobi ini pastinya. Apa dok hobinya dok? Ya sebenarnya hobinya cukup banyak ya. Oh cukup banyak. Yang sering digeluti paling utama ya olahraga yang pertama. Olahraga terutama sepak bola ya. Sepak jadi bola. Kan pemain-pemain sepak bola itu ya kan banyak lah yang gondrong-gondrong gitu. Jadi ya mungkin sesekali ya sebelum nanti bosan ya sesekali ini mau gondrongin rambut. Tapi mungkin ya nggak lama lah. Saya kira musisi dong. Ya kadang-kadang juga pernah ngeband. Ngeband. Pegangnya apa dong? Alat apa? Vokal. Vokal. Nanti kita tes ya Sobat Harjo semuanya ya. Dari suaranya ini pasti saya yakin Sobat Harjo akan penasaran itu. Tapi nanti ya. Oke. Dok, sejak kapan nih dok praktek di RSPHU? Sejak resminya itu masuk bulan Februari ya. Februari 2024 ini. 2024 ini ya. Oke. Suka dukanya apa dok? Kalau boleh tahu nih. Range untuk waktu masih 2024 ini ya, tahun ini ya. Apa dok? Ya sebenarnya kalau sebagai profesi sebagai dokter ya pastinya karena ini pilihan ya pasti banyak bersyukurnya ya, banyak sukanya karena yang pertama itu sudah tidak pandemi lagi itu wujud syukur tersendiri ya, udah nggak pandemi lagi, udah bisa kembali mengelola pasien bagaimana sebelumnya karena pada saat pandemi kan kita memiliki batasan-batasan ya, banyak juga pasien-pasien terutama yang kondisi pasien-pasien penyakit dalam yang mungkin penanganannya tidak optimal dengan adanya pandemi karena fokusnya ke pandemi COVID itu ya. Terus untuk dukanya ya masih mungkin membagi waktu, kan untuk membagi waktunya kadang mungkin ada juga sibukan dengan anak di rumah jadi ya. Tapi kembali lagi ya, ini adalah panggilan ya. Ini keputusannya kan udah. Betul sekali sih. Dok, mungkin jadwal ya dok. Jadwalnya setiap hari apa dok di rumah sakit? Baik. Kalau jadwal poliklinik saya Selasa dan Kamis. Pukul 14 sampai 16. Untuk jadwal di rumah sakitnya setiap hari. Ya, setiap hari. Setiap hari kerja ada pasien. Insya Allah saya pasti untuk visit pasien. Baik. Dok sambil ngopi dulu dong. Oh iya. Makasih ya Mas ya. Iya. Siap. Ini kopi pilihan. Kopi pilihan. Enak nggak dok? Enak. Iya dok. Tanpa cyanida loh. Kopi susu ya ini ya. Kopi susu ya. Suka nggak dok? Bisa request sih. Oh iya, saya suka ngopi sih, hampir tiap hari. Hampir tiap hari ngopi. Bikin sendiri. Kopi long black atau apa? Enggak, kopi instan aja. Kopi instan. Tanpa gula. Tanpa. Oke. Sehat ya dok ya, tapi ngopi ya dok ya? Ya, kalau ngomongin ngopi sih selama itu tidak ada masalah dengan jantung, terutama dan konsumsinya juga. Ya lambung, konsumsinya tidak dalam tahap wajar ya, tidak ada masalah. Malah ada studi bahwa dengan konsumsi kafein ya yang cukup ya. Tapi ada juga loh dok, ngopi yang sehat. Di Ngopi Saras. Nah, ngopi sehat ya. Ngobrol happy, sehat waras. Nah, tentunya itu. Tentunya ya. Baik dok, kita akan masuk ke tema nih, karena memang tema hari ini yang kita bawakan adalah mitos atau fakta sih hepatitis adalah penyakit keturunan. Mungkin di luaran sana hepatitis bermacam-macam dok, berbagai spesifikasi. Tapi kita ngobrolin hepatitis secara umum yang mungkin disebabkan oleh virus saja ya dok ya. Baik. Nah, apa sih dok hepatitis dan apa mungkin penyebab utamanya? Oke. Jadi tadi berbicara tentang hepatitis dan keturunan ya Mas ya? Iya. Oke, jadi berbicara dulu tentang hepatitis. Jadi hepatitis itu batasannya atau definisinya adalah peradangan pada parenkim atau sel-sel hati. Namanya berasal dari hepa itu hepar atau liver artinya hati ya. Itis itu peradangan. Ya, jadi apapun peradangan yang mengenai organ hati. Nah, penyebabnya itu bermacam-macam. Bisa berasal dari infeksi ataupun non infeksi. Ya, yang infeksi yaitu yang lebih sering yaitu ada infeksi virus. Yang lebih jarang itu seperti infeksi parasit atau amuba seperti itu atau jamur yang lebih jarang. Nah, penyebab non infeksi juga ada.
seperti alkohol. Nah, konsumsi alkohol yang berlebihan tentunya gitu. Ada yang seperti penimbunan atau perlemakan hati. Yang disebabkan dari organ-organ dari penyebab non alkohol juga bisa. Obat-obatan juga bisa menyebabkan peradangan hati atau hepatitis ya. Atau yang sangat yang lebih jarang yaitu autoimun. Jadi autoimun yang bisa menyebabkan hepatitis juga. Nah, jadi terus membahas tentang keturunan ya. Nah, keturunan atau herediter ya artinya itu adalah apapun yang sebuah mutasi genetik atau kromosom atau perubahan pada genetika atau kromosom yang diturunkan orang tua kepada anaknya. Nah, itu yang dinamakan keturunan. Jadi kondisi-kondisi perubahan genetik, perubahan mutasi yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, itulah keturunan. Biasanya berapa persen, Dok, itu? Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, mau berbicara tentang penyakit yang diturunkan, nah itu ada berbagai macam ya. Jadi kalau misalnya itu berkaitan dengan hepatitis, itu sangat jarang. Kalau yang itu yang diturunkan, walaupun mungkin paling bisa adalah mungkin yang diistilahkan saya tadi adalah autoimun hepatitis ya. Autoimun ya. Terus juga mungkin karena pola atau gaya hidup juga bisa. Tadi pengonsumsi alkohol yang berlebihan. Betul. Terus ada makanan lain, obat-obatan juga yang bikin radang itu. Betul. Ya. Baik-baik. Ya. Jadi penyakit keturunan dari hepatitis ini bisa dikatakan mitos ya, Dok ya. Cuma harus ditelaah lagi bahwa ada kemungkinan tapi sangat kecil ya, lebih ke pola hidup ya. Oke, baik. Ada berapa jenis virus, Dok, di hepatitis ini yang mungkin sering menyerang? Ya. Oke, jadi yang tadi yang saya sampaikan tadi bahwa memang penyebab paling sering infeksi hati adalah terkait dengan hepatitis virus atau yang diturunkan oleh virus ya. Secara umum ada 5. A, B, C, D, E. Mudah ya, A sampai E ya. Tapi yang paling sering adalah A, B, dan C. Apa itu jenisnya? Jadi ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Jadi itu kenapa kok dinamakan berbeda? Karena virusnya juga beda-beda. Virusnya beda-beda. Virus penyebabnya beda-beda. Jadi kalau hepatitis A itu nanti mungkin ada maaf ya, ada pertanyaan lanjutan kayaknya ya. Ada beberapa. Mungkin yang ditularkan. Penularan ini hepatitisnya seperti apa? Mungkin itu ditanyakan lagi aja, biar itu hepatitis C. Jadi hepatitis ini sebenarnya ada golongan virus A, B, C, D, E. Tapi yang sering menyerang ke masyarakat itu biasanya hepatitis A, B, C, golongan itu virusnya itu. Sama nggak sih, Dok, virus ini antara A, B, C itu? Mungkin yang B lebih kuat atau yang C lebih ke dari faktor apa seperti itu? Ya, tentunya berbeda ya. Tentunya berbeda. Mungkin kita bahas satu-satu ya, Mas ya. Jadi kalau hepatitis A, yaitu memang disebabkan oleh virus hepatitis A yang memang ditularkannya atau penularannya atau transmisinya itu melalui fekal oral. Nah, jadi ada fekal oral, jadi kan ada feses atau tinja ya yang masuk melalui mulut. Nah, jadi gimana kok bisa, kan kita kan nggak mungkin makan tinja ya. Jadi biasanya seringnya adalah dari bahan-bahan atau makanan-makanan yang terkontaminasi dari tinja seseorang yang terinfeksi hepatitis A, itu masuk ke mulut orang yang lain. Nah, jadi betul. Jadi sanitasinya, kebersihannya, mungkin dari kebersihan air dekat dengan sungai dan lain-lain ya, itu juga berpengaruh. Makanya itu meningkatkan risiko tertular dari hepatitis A. Nah, di situ itu untuk transmisinya. Yang B sama C itu hampir sama. Jadi prinsipnya adalah melalui produk-produk darah manusia, serum manusia ya, serum manusia. Kadang walaupun lebih kecil adalah air liur ya, sedikit, dan juga mungkin sperma. Nah, jadi sperma.
Nah, aktivitas-aktivitas apa yang memungkinkan hepatitis B Bisa dan C masuk, itu ya. bisa masuk? Nah, seperti aktivitasnya misalnya berhubungan seksual tidak aman, Oke. tidak menggunakan kontrasepsi maupun berganti-ganti pasangan. Juga seperti mungkin berhubungan seksual sama jenis. Nah, itu juga meningkatkan resiko, itu aktivitasnya. Terus aktivitas lain seperti menggunakan jarum suntik pada penyalahgunakan obat. Bergantian lagi. Ya, bergantian. Dan ada pula aktivitas lain, misalnya berganti-ganti alat-alat pribadi, misalnya alat cukur, itu juga hati-hati ya, alat cukur rambut, alat cukur jenggot ya. Terus sikat gigi ya, tapi kan mungkin sikat gigi kan pasti kita punya masing-masing ya. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya sisir rambut itu Masih diperbolehkan. tidak masalah. Pinjam kaos kaki. Betul, pinjam kaos kaki ya, pinjam baju itu kalau kepepet ya. Nah, nggak apa-apa. tapi harus bersih juga ya, Dok, ya. Betul, jangan habis. Terus ada juga prosedur kesehatan yang bisa menyebabkan itu transmisi itu terjadi, misalnya transfusi darah, hemodialisa, transplantasi organ. Nah, tapi tentunya kalau prosedur-prosedur kesehatan itu pasti ada screeningnya ya. Nah, pasti udah dicek-cek walaupun tetap beresiko. Tetap harus ada tahapannya juga ya, Dok ya. Dan D dan E, kalau D itu sangat jarang, biasanya itu terjadi koinfeksi pada hepatitis B. Itu juga diturunkan melalui produk-produk darah. Dan E itu lebih jarang, hampir sama seperti A, yaitu melalui makanan fekal oral. Oke. Ya. Tadi kan ini sudah bisa menjawab pertanyaan bagaimana sih penularannya. Udah dijelaskan tadi ya bahwa hepatitis memiliki klasifikasi A, B, C, D dan E. Ini A seperti apa, B seperti apa penularannya. Berarti penularannya tetap lebih ke kita sebagai manusia lebih ke self aware gitu ya. Betul. Untuk bisa menjaga kesehatan itu. Karena kalau kita lihat bahwa penularannya berbeda-beda. Dan ada yang lebih mengutamakan kesehatan dan kebersihan seperti itu ya. Iya, betul. Sepakat ya, Dok ya? Sepakat. Oke, penyakit itu bisa datang memang ketika kita bisa menangkalnya dengan cara kebersihan ya, menjaga kebersihan. Nah, apa sih, Dok, gejala umum dari seorang yang mengidap penyakit hepatitis bahwa wah, saya sepertinya mengarah ke sana sebelum ke dokter? Mungkin ada gejala-gejala yang umum yang bisa dideteksi lebih dini. Oke. Ya, memang gejala hepatitis itu yang terutama ya yang paling sering ABC ya, Mas ya. Itu beda-beda. Karena apa? Masa inkubasinya juga berbeda-beda. Mungkin sedikit menjelaskan masa inkubasi adalah masa inkubasi itu periode antara virus masuk hingga terciptanya gejala awal. Nah, misalnya kita tuh sekarang flu ya, tanggal 1 Januari itu flu, mungkin sudah tertularnya tuh minggu lalu. Baru keluarnya hari ini gitu ya. Nah, itu juga beda-beda. Memang hepatitis A itu lebih awal, biasanya sejak terinfeksi itu bisa muncul paling tidak 2 minggu sampai 1 bulan setelahnya, jadi muncul gejala-gejala. Terus kalau hepatitis B dan C itu lebih lama. Rata-rata 2 sampai 3 bulan atau sampai 6 bulan baru timbul gejala. Hepatitis A itu lebih mudah dikenali, misalnya lemas yang memberat, tidak nyaman di perut ya, kadang-kadang karena memang peradangan itu bisa menyebabkan hati itu sedikit membengkak. Nah, di sini tidak nyaman di perut, rasa begah, mudah kenyang, mudah lelah ya. Kadang-kadang disertai demam, tapi demamnya itu demam yang sedang ya, tidak demam tinggi gitu. Kadang-kadang lebih dari 1 minggu. Nah, makanya pada awal-awal itu gejala-gejala tersebut sulit dikenali. Nah, terus kayak ini penyakit masih mencari kemana ya? Aku flu apa ya? Betul. Flu apa kurang tidur aja ya, jadi gitu. Terus pada hari-hari berikutnya hepatitis A itu sering dengan mata atau kulitnya kuning. Itu yang menguning. Itu yang perlu diwaspadai. Itu yang perlu diwaspadai. Betul, gejala umumnya. Nah, terus yang hepatitis B dan C itu lebih jarang karena biasanya pada tahap-tahap awal sampai 6 bulan itu tidak bergejala. Tidak bergejala, malah. Betul. Nah, tahu-tahu ambruk kayak gitu. Betul. Jadi tahu-tahu bisa ambruk atau tahu-tahu memang menguning, ternyata hepatitis B dan C. Jadi gitu. Jadi memang penting ya kiranya
Jadi kalau di dalam kedokteran itu ada namanya tiga tingkatan pencegahan penyakit ya. Yang pertama itu adalah primary prevention atau pencegahan primer. Nah, pencegahan primer itu adalah kita melakukan upaya pencegahan sebelum penyakit itu terjadi. Nah, kalau misalnya untuk hepatitis jelas itu perilaku hidup dan sehat. Betul. Ya. Kita mencari makanan, sumber makanan dan sanitasi, terutama cuci tangan itu harus tertib ya, harus tertib. Terus ada juga namanya mungkin dilakukan vaksinasi. Oke, vaksinasi juga, dan juga yang kedua itu secondary prevention itu adalah deteksi dini. Nah, biasanya sebelum penyakit itu muncul ada semacam deteksi dini, misalnya dicek marker atau di dalam darah itu cek hepatitis B atau hepatitis C. Itu bisa. Jadi positif atau negatif. Ya, betul. Kadang-kadang ada kan kita kan mecek ya. Medical check up itu salah satunya untuk deteksi dini. Jadi itu penting. Itu ya, Dok, betul. Ya? Sebelum ada gejala jadi cek. Gitu. Dok, ada cerita nih, mungkin ini sebagai gambaran sih. Pernah seseorang mengalami kelelahan karena terlalu banyak kegiatan, terus tidak mengkonsumsi zat karbo atau gula yang seimbang, akhirnya dia sakit gitu, ambruk, terus kesini-sininya kok malah divonis hepatitis. Habis hepatitis, kalau tidak tertangani nanti ditakutkan ke nyerang levernya ya atau hatinya itu. Terus bisa kolap gitu. Bener nggak sih dok? Kalau ceritanya ini awalnya cuma kelelahan karena tidak mengkonsumsi gula yang baik gitu. Ya. Jadi yang kalau konteksnya adalah tidak mengkonsumsi gula yang baik dan menyebabkan kolaps, lalu penyakit hati dan lain-lain, itu sebenarnya kurang tepat. Karena memang pada prinsipnya penyakit hepatitis itu adalah ditularkan yang pertama. Ditularkan atau ditransmisikan. Nah, betul, terutama untuk hepatitis B dan C itu berpotensi menjadi kronik. Saat biasanya itu tubuh kita itu dalam waktu 6 bulan itu berusaha untuk meradikasi atau untuk membunuh virus-virus tersebut dengan antibodi itu. Iya, dengan antibodi yang kita miliki itu agar virusnya mati ya. Tetapi ada sebagian kecil orang ya, 10-15% itu tidak mampu untuk mengeradikasi atau membunuh virus itu dan menjadilah itu penyakitnya kronis atau menetap sepanjang hayat. Dan disitulah bila tidak ditangani dengan baik, tadi itu yang menyerang liver itu yang kita sering sebut ya, itu bisa berkembang seperti itu. Jadi hepatitis B dan C itu jika lebih dari 6 bulan tidak ditangani dengan baik bisa menjadi sirosis hati. Nah, sirosis hati atau yang sering dikenal itu liver itu adalah pengerutan hati karena virus hepatitisnya itu tidak bisa hilang, menjadi berkerut, dan nanti akan menyebabkan komplikasi-komplikasi lain. Bisa juga berakhir dengan kanker hati, bisa juga dengan nanti gejala-gejala seperti muntah darah, perutnya membesar, ada cairan dan lain-lain. Nah, itu adalah gagal hati pada tahap akhir. Baik. Dok, kalau masyarakat atau sobat Harjo menyebut kita mendengar penyakit kuning, gitu kan? Itu sama nggak sih dengan hepatitis atau memang tahapannya harus ini sebutannya penyakit kuning gitu? Apa itu, Dok? Ya, kalau penyakit kuning yang diasosiasikan itu adalah sebenarnya ya bisa juga bisa juga mengarah ke liver. Karena memang sakitnya liver itu yang paling mudah dikenali adalah kuning itu ya. Mata kuning, terus badan sama kuku-kuku ya biasanya. Kuku-kuku kulit kuning. Terutama paling terlihat adalah di mata kita bagian putih ini atau sklera mata kita ini menjadi kuning atau ikterik istilahnya bahasa Inggris jaundice. Nah, itu bisa karena memang itu adalah penyakit kuning, itu bisa diasosiasikan sebagai penyakit hepatitis virus ya. Dan tentunya
dicari lagi virusnya tipe apa. Apa ya? A, B atau C atau Ya. mungkin D atau E ya. Ya. Dok, sebenarnya hepatitis ini dapat disembuhkan nggak sih, Dok? Oke. Nah, hepatitis A itu bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh. Memang bisa sebagian kecil itu menjadi gagal hati akut ya, tapi sebagian besar bisa sembuh sendiri dengan pengobatan rutin ya, rutin. Dan juga menjaga daya tahan tubuh kita dengan nutrisi yang cukup, itu bisa. Yang B dan C itu bisa sembuh sendiri asal dalam waktu 6 bulan itu tubuh kita bisa mengeradikasi atau membunuh virus itu dan bisa berkembang menjadi problem atau hepatitis kronis seumur hidup. Oke. Kalau tidak harus bantuan medis. Betul, Ya. jika tidak ditangani dengan baik pada benar. tahap-tahap awal. Oke. Jadi memang ya kalau sudah terdetek atau tervonis hepatitis, jangan panik, jangan langsung drop ya. Ya. Masih ada karena antibodi kita juga bisa melawan itu. Ya. Kalau memang 6 bulan tidak bisa dibantu oleh antibodi, Nanti akan gunakan ada pengobatan medis, selanjutnya. ya. Oke, baik. Dok, tadi sudah kan cara mencegahnya jelas ya. Kita harus melakukan PHBS. Betul, PHBS pada intinya perilaku hidup Iya, bersih dan sehat. ya. Dan kalau kita lebih jauh nih berbicara masalah hepatitis, pasti kan ada komplikasi nih. Dari komplikasi ini, bagaimana sih di hepatitis ini? Apakah bisa komplikasinya kemana-mana seperti itu, Dok? Yang ditakutkan pasti seperti itu. Betul. Oh, dari awal hepatitis terus bisa kemana-mana. Betul. Bisa dijelaskan, Dok? Bisa, sangat bisa ya. Jadi terutama hepatitis B yang lebih sering kasusnya ya, juga hepatitis C, itu komplikasi utamanya adalah menjadi sirosis hati. Sirosis hati. Atau pengerutan hati. Nah, di situ jadi dijelaskan ya bahwa sirosis hati itu nanti akan banyak menimbulkan gejala-gejala karena pembuluh darah dari saluran pencernaan itu semuanya itu ke hati dulu. Jadi nanti akan namanya hati mengerut, nanti darah yang masuk itu akan sulit dan akan menjadi bendungan. Nah, bendungan di pembuluh darah asalnya. Jadi ada pembesaran di kerongkongan, itu nanti bisa menyebabkan muntah darah. Dan juga komplikasi lainnya yaitu hati sebagai fungsi sintesis ya, sintesis albumin protein dalam tubuh, juga sintesis pembukuan darah ya, dan juga sintesis darah merah. Jadi bisa dengan diketahui bahwa menjadi anemia, lemah letih lesu, gangguan perdarahan, mudah berdarah, gusi berdarah, lebam-lebam ya, hingga adanya asites atau cairan di dalam perut. Karena salah satunya peningkatan tekanan dari hati karena sirosis, juga karena albumin atau protein dalam tubuhnya ini yang kurang. Jadi menumpuklah di situ. Jadi memang komplikasinya memang nyata adanya ya, terutama untuk hepatitis B dan C. Wah, itu jelas sekali ya Sobat Darjo ya, runut sekali ini. Nah, Dok, pertanyaan selanjutnya adalah siapa saja yang mungkin beresiko terkena hepatitis? Oke, jadi memang yang beresiko itu kalau untuk hepatitis A mungkin semua orang beresiko ya, segala umur beresiko. Yang penting adalah kondisi sanitasi dan kebersihan dari lingkungan, cuci tangan, kebersihan diri sama makanan ya. Juga kalau hepatitis B dan C itu yang beresiko adalah orang-orang misalnya yang dengan perilaku beresiko, termasuk termasuk petugas medis. Nah, petugas medis itu ya, juga beresiko ya, terutama mungkin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan dokter bedah atau opsin itu juga beresiko. Itu benar-benar harus standar banget. Betul, ya, harus dengan universal prosedur yang terstandarisasi ya untuk melakukan tindakan medis. Dokter-dokter perawat itu juga beresiko. Terus orang-orang dengan perilaku yang beresiko lainnya seperti itu tadi, penyalahgunaan obat yang bertato juga beresiko. Beresiko banget itu, Dok. Bertato, bergonta-ganti pasangan. Juga pasien-pasien yaitu yang menerima transfusi darah rutin tetap beresiko. Jadi untuk screening
seperti hemodialisa atau orang-orang dengan gangguan darah yang menerima transfusi darah itu juga beresiko. Ini salah satu Sobat Harjo, orang-orang yang beresiko ini juga salah satu aware juga ya dari Dokter Gibran ini agar kita selalu menjaga kebersihan. Itu yang utama ya dok ya. Resiko-resiko yang tadi juga Sobat Harjo juga mendengarkan sendiri, makanya kita harus aware apa sih yang kita lakukan, apa yang kita jalankan itu memang harus muaranya sehat dan bersih ya dok ya. Betul. Baik dok. Nah dok, ini pertanyaan banyak sih masyarakat di luar sana. Sebenarnya mitos atau fakta hepatitis adalah bersumber dari penyakit keturunan? Ya, jadi mitos ya. Mitos ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi memang untuk hepatitis, terutama hepatitis virus, itu adalah penyakit yang ditularkan. Ditularkan. Betul. Oke, sudah terjawab ya Sobat Sawarjo semuanya. Kita tetap harus berhati-hati. Ini bukan penyakit keturunan, tapi lebih ke penularan. Dokter, terima kasih sekali sudah hadir di Ngopi Saras, ngobrol happy sehat waras. Kapan-kapan kita undang lagi dok ya? Siap. Berbicara atau ngobrol masalah-masalah kesehatan yang lain pastinya ya. Penyakit dalam kan memang banyak sekali kalau dikupas. Betul, betul. Memang paling banyak ya. Penyakit dalam ya. Oke. Sehat terus dokter. Ya. Terima kasih mas. Sukses, terima kasih sekali. Baik Sobat Harjo, demikian tadi obrolan kita, semoga bermanfaat dan semoga bisa mengedukasi Sobat Harjo semuanya di Ngopi Saras, ngobrol happy sehat waras. Kita kembali dengan tema-tema yang lain. Sampai jumpa.